kita saya ingin menyapa nih, tapi nanti ya satu-satu ya akan saya jelaskan dulu narasumbernya. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah magnet kebaikan, di mana semua orang, semua kaum muslimin di bulan Ramadan ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menggapai kebaikan di dalam bulan Ramadan tersebut. Tak peduli berapa banyak tantangan yang harus dihadapi, di masing-masing negara tentunya berbeda tantangannya. Tapi semua keluarga muslim akan berusaha keras untuk memenangkan bulan suci Ramadan ini. Terkecuali anak-anak, di mana anak-anak pun yang merupakan komponen terkecil dari keluarga, itu sama-sama berjuang untuk memperoleh kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana sih kisah narasumber yang saat ini berdomisili di luar negeri? Ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia, ada yang dari Australia, kemudian ada yang dari Afrika juga. Tentunya tantangannya berbeda-beda. Nah, di sini kita akan coba untuk mendengarkan kisah mereka dan bagaimana memenangkan tantangan di luar sana, baik di negara yang mayoritasnya muslim ataupun di negara yang muslimnya minoritas. Sebelumnya kita akan ke narasumber yang pertama nih. Narasumber yang pertama ini namanya tidak asing lagi ya, karena beliau aktif di medsos. Beliau adalah dokter, juga ibu dari 4 putra-putri. Saat ini mendampingi suami berdomisili di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ya, dan beliau sebelumnya sempat tinggal juga di Amerika, kemudian pindah ke Inggris, dan sekarang dari tahun 2020 sampai sekarang ada di Abu Dhabi. Ya, nah kita sambut Ibu Nurisma Fira. Assalamualaikum. Saya manggilnya Ibu apa Mbak nih? Kayaknya masih muda ya. Waalaikumsalam Mbak Alia. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya, gimana? Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Sekarang di jam berapa nih di sana? Sekarang jam 7:04 kami di sini. Oh, jadi beda sekitar 3 jam ya, 3 jam sebelum ya. Sebelum Iya. Indonesia, sebelum waktu Indonesia. Lebih pagi. Pagi. Oh, di sana saumnya seberapa jam, Mbak? Kenapa, Mbak? Saumnya berapa lama di sana? Berapa jam? 15, sekitar 15. Oh, 15 jam. Jadi buka puasanya nanti pukul 8. Jam 7. Oh, jam 7. Oh, sahurnya jam berapa, Mbak? Sahurnya sekitar jam 4 sekarang. Oh, jam 4. Setengah 5 gitu. Ini ya, Masya Allah ya, beda-beda ya di sana tantangannya, meskipun saya mayoritas muslim. Gimana nih ceritanya nih? Mangga saya persilahkan pada Mbak Nurisma Fira untuk menuturkan kisahnya di sana. Ya. Ya, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya Mbak, saya dikasih alokasi waktu berapa lama nih? 15 menit, Mbak. 15 menit, ya. Yeah. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mbak Alia gitu ya, bahwa saya hidup nomaden gitu ya. Jadi saya pernah ya, karena kita di Indonesia ya pernah mengalami Ramadan di Indonesia, terus sekitar 1 kali berRamadan di Amerika Serikat, kemudian lebih dari 10 kali Ramadan di Eropa, ya, lebih tepatnya di Inggris, dan sekarang ini Ramadan saya yang kedua di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab gitu ya. Jadi kalau Mbak Alia sudah menyampaikan bahwa di setiap tempat itu pasti ada tantangannya gitu ya, ada kesulitannya gitu ya. Jadi Ramadan sendiri itu saya kira juga sudah ada tantangan tersendiri kan, di mana ketika
yang bukan Muslim itu bisa makan sesuka hati kapan saja, tetapi kita yang Muslim dibatasi gitu ya. Jadi kemudian kalau yang bukan Muslim itu bisa melakukan bisa berkumpul dengan suaminya gitu ya, atau suami bisa berkumpul dengan istrinya kapan saja sepanjang waktu. Kita yang Muslim itu dibatasi hanya ketika tidak berpuasa gitu. Jadi saya kira Ramadan itu sendiri sudah challenging gitu ya, sudah challenging, sudah menantang gitu. Dan jadinya kalau kita banyak menyimak pendapat para ulama itu kan diibaratkan sebagai bulan tarbiyah gitu ya, bulan yang betul-betul memang menempa kita, karena istilahnya kalau kita sukses di bulan Ramadan, maka 11 bulan yang lain itu akan lebih mudah gitu ya. Dan itu saya alami ketika saya tinggal di luar Indonesia, tepatnya di Amerika dan di Eropa. Jadi kalau di Amerika dan di Eropa itu kan mayoritasnya bukan Muslim ya, yang Muslim kan minoritas, sehingga irama gitu ya, irama atau aktivitas masyarakat secara keseluruhan itu tidak diatur berdasarkan Ramadan, jadi tetap berjalan normal. Gitu. Itu yang saya alami gitu ya. Jadi kalau di Amerika dan di Eropa, di mana Muslimnya itu minoritas, bagaimana Ramadan, gitu ya, bagaimana aktivitas kita di bulan Ramadan itu akan sangat tergantung kepada individu, gitu ya, sangat tergantung kepada individu. Jadi kita kan pengen ya Ramadan itu sukses, gitu ya, karena itu bulan yang sangat ditunggu-tunggu, gitu ya. Jadi istilahnya gitu, itu bulan yang 1000 bulan, gitu kan. Jadi biasanya sebagai Muslim kita sudah sangat ingin bahwa bulan Ramadan kita itu sukses ibadahnya gitu. Tetapi ketika kita tinggal sebagai minoritas, keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu sangat besar gitu ya, sangat besar dipengaruhi oleh kekuatan ketakwaan individu gitu ya. Karena mayoritas di lingkungan kita itu mereka itu bukan Muslim gitu. Jadi mereka nggak peduli apakah kita itu sholat, apakah kita puasa, apakah kita sedang lapar gitu ya, sedang haus, itu mereka nggak peduli gitu ya. Jadi itu akan sangat dipengaruhi, akan dikembalikan kepada masing-masing individu. Meskipun gitu ya, meskipun akhirnya pasti ya di Barat itu komunitas-komunitas Muslim itu pasti ada gitu ya. Jadi mereka pasti akan membuat komunitas-komunitas itu untuk saling mendukung gitu ya, saling menguatkan. Jadi nah, ketika saya pindah ke Emirat Arab itu jauh sekali terasa bedanya gitu ya. Jadi lebih menikmati gitu ya Ramadan di Abu Dhabi ini dibandingkan ketika di Amerika maupun ketika berada di Eropa gitu ya. Karena kalau di Eropa dan di Amerika itu azan aja nggak kedengeran gitu ya, masjid itu jauh gitu. Jadi mau ibadah itu butuh benar-benar effort yang istilahnya itu mungkin puluhan atau bahkan ratusan kali lipat untuk lebih niat gitu ya. Sementara kalau di negeri-negeri yang Muslim itu kita jauh lebih diringankan gitu ya untuk melakukan ibadah-ibadah semacam itu. Dan istimewanya Uni Emirat Arab ini selain dia itu negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dia termasuk negara yang berpendapatan tinggi, gitu, alias menjadi salah satu negara maju. Gitu. Jadi kan masih belum banyak gitu ya negeri-negeri Islam yang dikategorikan sebagai negara maju gitu ya. Ya masih sedikit gitu ya. Salah satunya yang dianggap sebagai negara maju yang berpendapatan tinggi itu Uni Emirat Arab gitu ya. Sehingga di sini lebih terasa bagaimana pemerintah itu mengurus rakyatnya. Ya. Jadi kalau di Eropa dan di Amerika itu istilahnya terserah gitu ya, rakyatnya itu yang Muslim itu terserah mau ibadah seperti apa, yang beragama lain itu juga mau terserah mau ibadah seperti apa. Tapi saya merasa kalau di
di Uni Emirat Arab ini pemerintah itu ngopeni gitu ya, apa yang ngopeni? Meriayah gitu ya. Jadi pemerintah itu meriayah mengurus rakyatnya gitu ya. Jadi ketika Ramadan itu sudah diambang pintu, sudah sebagai tamu agung sudah mau datang, itu pemerintah itu bersiap-siap gitu loh. Jadi bersiap-siap, jalan-jalan itu dihias gitu ya. Terus kemudian apa? Sudah ada apa ya apa di media itu diberitakan gitu ya, kapan sih nanti akan ada awal dan akhir Ramadan gitu. Terus kemudian mulai disosialisasikan perubahan jam aktivitas gitu ya. Jadi jam aktivitas kantor, jam aktivitas pasar ya, mall itu berubah gitu ya di bulan Ramadan. Dan yang paling penting buat kita sebagai ibu-ibu adalah perubahan jam sekolah anak. Ini yang saya nggak mendapati ketika saya 10 tahun lebih di Inggris gitu ya. Jadi jam sekolah anak di sini hanya ketika bulan Ramadan itu menjadi lebih singkat gitu ya, karena pemerintah berasumsi di bulan Ramadan itu adalah family time gitu ya. Jadi itu bulan di mana harusnya keluarga itu jadi lebih dekat gitu, karena jam sekolah dikurangi, jam kantor dikurangi, harusnya keluarga itu menjadi lebih dekat. Dan pemerintah sendiri itu banyak menyediakan aktivitas gitu ya di masjid-masjid ya, normalnya ya kalau nggak pandemi ya. Jadi itu hari-hari gitu, bulan di mana harusnya itu menjadi bulan yang pemerintah itu mengharapkan keluarga itu lebih sering bersama dan lebih sering beribadah gitu. Jadi itu ya pemerintah ya. Jadi kalau di Inggris dan di Eropa itu anak-anak itu akan melihat jalan-jalan dihias itu ketika Christmas gitu ya, ketika mau Natal. Di sini mereka melihat jalan-jalan dihias itu ketika ya sekarang ini ketika menyambut Ramadan, ketika menyambut Idul Fitri dan menyambut Idul Adha gitu ya. Dan kemudian yang saya rasakan lagi itu apa ya, yang dimudahkan itu karena pemerintah mengurus gitu ya, pemerintah itu mengurus itu, pemerintah juga memasukkan Ramadan ini di dalam kurikulum pendidikan. Buat teman-teman yang di Indonesia ini suatu hal yang biasa ya, tapi ini spesial buat saya yang anak-anak itu lahir dan besar di Inggris gitu ya, yang ya kita tahulah di Inggris pasti kurikulum pendidikannya juga bukan kurikulum pendidikan Islam. Nah, di Uni Emirat Arab ini pemerintah memasukkan Ramadan itu di dalam kurikulum pendidikan, sehingga ketika bulan Ramadan ini itu materi Islamic Studies gitu ya, materi mata pelajaran Islam anak-anak itu menyesuaikan dengan Ramadan gitu ya, mengenal bulan Ramadan itu apa sih keistimewaan Ramadan, kenapa kita harus berpuasa, nuzulul Quran itu kapan dan apa keistimewaannya, apa istimewanya 10 malam terakhir gitu ya. Jadi itu hal-hal yang buat teman-teman di Indonesia itu hal yang biasa gitu. Tetapi kita menjadi terbiasa karena sekolah itu sekolah itu mengajarkan itu kepada kita kan. Nah, beda kalau kita itu berada di Inggris atau di Amerika yang sekolah itu nggak mengajarkan kepada kita gitu. Akhirnya beban itu pindah ke keluarga gitu, ke individu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, pindah ke orang tua gitu. Nah, di sini saya tinggal ngikuti aja gitu ya. Jadi saya tinggal mengikuti apa yang ditargetkan oleh sekolah, apa yang diajarkan oleh sekolah, dan jadi lebih ringan gitu ya. Karena biasanya kan kalau orang tua yang mengajarkan atau mewajibkan, anak kadang ada malasnya gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan secara komunal gitu, anak ternyata lebih bersemangat gitu ya. Jadi mereka lebih ada semangatnya gitu ketika menjalankan target-target di bulan Ramadan ya. Target yang ya biasalah kalau di Indonesia kan ada puasa gitu ya, ada chartnya gitu. Jadi mungkin ini bisa dikasih tahu dikit gitu ya. Jadi ya semacam chart-chart biasa sih seperti ini gitu ya. Jadi aktivitas di bulan Ramadan itu apa saja, terus ibadahnya apa aja gitu ya. Jadi ini hal-hal yang ya kita kalau di Indonesia itu ini hal yang biasa gitu loh. Tapi bayangkan kalau mbak-mbak dan ibu-ibu itu tinggal di Amerika atau di Inggris yang sekolah itu nggak mewajibkan itu gitu. Jadi akan terasa lebih berat gitu untuk keluarga.
Terus kemudian selain pemerintah, karena pemerintah sendiri itu sudah bersiap-siap gitu ya menyambut tamu agung Ramadan, secara komunitas pun akhirnya mengikuti gitu ya. Jadi normalnya kalau tidak pandemi itu seperti di Indonesia, masjid-masjid itu akan disibukkan dengan berbagai kegiatan ibadah gitu ya, mulai dari buka bersama, terus kemudian taraweh gitu, terus kemudian mengumpulkan donasi ya atau charity gitu. Jadi menyalurkan infak, sodakoh gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Muslim di sini. Dan yang buat saya spesial itu, yang mungkin sekali lagi mungkin biasa-biasa saja ya buat mbak-mbak di Indonesia, tapi buat saya spesial itu adalah baru kali ini saya beli buku Islam bertema Ramadan gitu ya. Setelah hampir 13 tahun punya anak gitu ya. Saya baru kali ini beli ke toko buku, nemu toko buku yang jual buku-buku Ramadan gitu ya. Jadi buku-buku semacam ini gitu ya. Jadi Once Upon an Eight gitu ya. Terus ini kalau saya di Inggris saya nggak nemu di toko bukunya gitu ya. Jadi ini baru ada ketika saya baru beli ketika saya di sini gitu ya. Jadi buku-buku seperti ini gitu. Terus dan ini menolong banget gitu ya buat anak-anak itu mempelajari Islam gitu ya. Jadi bisa dikatakan untuk saya pribadi di Uni Emirat Arab ini tantangannya tuh mungkin cuma faktor suhu ya, karena apa ya, kami tinggal di gurun pasir gitu ya, di mana kalau siang itu bisa 40 derajat Celcius gitu ya. Ini masih belum panas ya. Nanti kalau panas bulan Juli, Agustus, September itu kabarnya gitu ya, kabarnya itu bisa sampai 45 derajat Celcius, 50 derajat Celcius gitu. Jadi ya belum membayangkan kalau harus mengasuh anak yang Ramadannya nanti di bawah suhu 50 derajat Celcius, karena dengan Ramadan yang sekarang saja yang kalau siang itu mungkin sekitar 40 derajat Celcius, itu saya sudah harus punya strategi tersendiri gitu ya. Jadi tantangannya cuma itu sih Mbak, jadi cuma temperatur aja gitu ya. Jadi itu disiasati dengan sahur harus banyak air gitu ya, banyak minum, banyak makan makanan yang mengandung cairan, terus mengubah jam aktivitas gitu ya. Jadi normal gitu ya kalau orang Arab itu ternyata mereka lebih banyak beraktivitas di malam hari. Saya pertama merasa lucu ya. Jadi mereka tuh piknik itu malam-malam gitu. Lepas maghrib itu ke taman-taman gitu, piknik, gelar tikar, makan-makan, bakar-bakar, barbekyuan gitu ya. Tapi ya karena kalau siang memang panas sekali gitu ya. Jadi harus diubah gitu jadwal aktivitasnya. Terus dikasih kegiatan macam-macam gitu ya anak-anak. Dan alhamdulillah di sini banyak dimudahkan, bisa mendengar azan 5 kali sehari gitu ya. Jadi masjid itu tinggal jalan gitu ya. Ini yang hal-hal yang kita nggak dapat ketika kami tinggal di Eropa gitu. Jadi itu sih Mbak Alia gitu ya. Jadi kalau bicara tentang tantangan bagaimana supaya anak itu bisa beribadah di bulan Ramadan, buat saya pribadi mungkin tantangannya itu cuma ini apa suhu gitu ya, suhu udara yang panas gitu ya, yang 40 derajat itu udah panas gitu ya buat saya pribadi gitu. Apalagi buat anak-anak yang mereka itu lahir dan besar di Inggris gitu ya. Jadi di luar itu alhamdulillah banyak dibantu oleh komunitas gitu ya, komunitas Muslim dan juga pemerintah Uni Emirat Arab sendiri. Itu Mbak dari saya. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini ya, eh, beda-beda tantangannya ternyata ya. Sebelumnya karena pernah tinggal di negeri yang dingin, kemudian pindah ke negeri yang panas itu ya. Luar biasa adaptasinya tuh ya, Mbak ya. Dari puasa di tempat yang dingin, kemudian puasa di tempat yang panas nih. Lumayan ya. Anak-anak gimana tuh, Mbak, adaptasinya tuh? Anak-anak ya itu Mbak tadi, jadi sahur harus banyak air gitu ya. Terus pagi gini pasti saya suruh tidur gitu. Harapannya tidurnya nanti
tidur yang panjang gitu. Oh. Jadi bangun setelah Lupa ya. zuhur gitu deh. Iya, jadi bangunnya biar Haus deh. maghrib. Masya Allah ya. Tapi secara psikis gimana tuh, Mbak? Anak-anak nih menghadapi tantangan yang berbeda, yang 180 derajat nih kayaknya tantangannya ya. Nggak sulit, Mbak, karena kan teman di sekolahnya juga banyak yang muslim gitu kan. Jadi Iya, ketika iya. saya memberi kelonggaran, mereka pulang sekolah kan masuknya sekitar jam 9 sampai jam 2 ya. Jadi karena Ramadan itu cuma 4 jam, mereka sekolah cuma 4 jam. Jadi ketika pulang sekolah saya tawarkan mereka untuk do you want to break your fast gitu ya. Jadi mau makan enggak gitu. Mereka malah nggak mau makan gitu loh. Aku kan puasa gitu. I'm fasting gitu. Jadi meskipun mereka kayaknya payah gitu, tapi mereka mau gitu, mau mencoba sampai maghrib gitu dengan segala cara gitu. Misalnya tidur gitu ya. Oh ya, di sini meskipun panas seperti itu, tapi rumah-rumah dan bangunan itu hampir semuanya pakai AC, Mbak. Di sini listrik murah gitu ya. Jadi listrik murah, bensin murah gitu. Masya Alhamdulillah gitu. Allah. Listrik murah, bensin murah, air murah gitu. Jadi kalau Oh, iya. kita sewa rumah gitu, listrik dan air itu sudah bayar untuk 1 tahun. Oh, Masya Pemakaian Allah. terserah, Iya, iya. nggak dibatasi. Jadi Negara ya kaya ya. negeri Islam yang kaya, Iya. alhamdulillah.